Halo, assalamualaikum Bapak Ibu Guru CGP hebat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Bersama kita wujudkan merdeka belajar. Saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 4 Bayongbong, Kabupaten Garut. Di video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi, yaitu pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, membuat kesimpulan tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut dapat kita lakukan dengan pencapaian yang optimal. Kemudian, apa kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul pembelajaran di sebelumnya? Baik, masuk pada yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan siswa yang meliputi kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. 3 kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Hal ini adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat, di mana minat ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar. Hal ini mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar, misalnya visual, auditori, kinestetik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ada banyak di sini, salah satunya mengamati perilaku murid, kemudian mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, bertanya atau berdiskusi permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, kemudian membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menggunakan berbagai penilaian diagnostik, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Selanjutnya yaitu 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi konten yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah menyajikan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini, menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran, menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Diferensiasi proses ini memungkinkan murid kita untuk memaknai pembelajaran lewat berbagai cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan dan waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami. Diferensiasi produk ini membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang harus dipertimbangkan dalam penerapan 3 strategi ini adalah sejauh mana strategi yang kita pilih ini dapat memenuhi kebutuhan murid dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita rancang. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menciptakan suatu pembelajaran kelas yang beragam dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, memberikan kesempatan dalam memahami konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid akan lebih efektif dalam belajar. Terakhir yaitu kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebagai jawaban atau upaya yang harus kita lakukan untuk memenuhi pembelajaran di modul 1. Karena pada modul 1 kita pelajari bersama bahwasannya setiap peserta didik terlahir unik dan berbeda. Kita sebagai pendidik yang diibaratkan seorang petani yang tidak bisa memberikan treatment yang sama terhadap peserta didik yang berbeda-beda. Maka dalam upaya menuntun siswa untuk sampai kepada kodratnya, tentu kita harus memberikan pengajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhannya. Maka langkah yang tepat adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.